Halo, perkenalkan nama saya Putri Moren Lastalenta Nenggolan. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas mengenai kondisi kemiskinan dan pengangguran di era digital. Dalam presentasi ini, saya akan membahas bagaimana kondisi kemiskinan dan pengangguran di Indonesia berdasarkan data terbaru dan menghubungkannya dengan teori ekonomi yang telah dipelajari, serta memberikan beberapa solusi atau rekomendasi untuk menghadapi tantangan ekonomi di era digital. Saya berharap materi yang saya jelaskan ini dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana transformasi digital dapat mempengaruhi kondisi perekonomian. Indonesia saat ini sedang mengalami transformasi digital yang berkembang sangat pesat. Hampir seluruh aktivitas masyarakat mulai memanfaatkan teknologi. Mulai dari belanja online, menggunakan layanan keuangan digital, hingga bekerja secara daring. Perkembangan ini tentu membawa banyak dampak positif karena membuka peluang ekonomi baru, meningkatkan efisiensi usaha, serta menciptakan jenis pekerjaan yang sebelumnya belum pernah ada. Namun di sisi lain, perkembangan teknologi ini juga menghadirkan tantangan bagi negara, karena tidak semua masyarakat memiliki akses internet yang memadai ataupun keterampilan digital yang cukup, sehingga manfaat dari pertumbuhan ekonomi digital belum dapat dirasakan secara merata. Oleh karena itu, kemiskinan dan pengangguran masih menjadi permasalahan yang penting dan perlu diberantas atau menjadi perhatian dari pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS pada bulan September 2025, persentase penduduk miskin di Indonesia yaitu sebesar 8,25% atau sekitar 23,3 juta jiwa. Angka tersebut mengalami penurunan dibandingkan Maret tahun 2025 maupun September 2024. Hal ini menunjukkan bahwa berbagai kebijakan pemerintah seperti bantuan sosial, pengendalian inflasi, dan pemulihan ekonomi mulai memberikan hasil yang positif. Meskipun demikian, jumlah penduduk miskin masih cukup besar, yang berarti masih banyak masyarakat yang kesulitan memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, pendidikan, dan tempat tinggal yang layak. Oleh karena itu, pengentasan kemiskinan ini masih menjadi salah satu prioritas pembangunan nasional. Selanjutnya yaitu kondisi pengangguran di Indonesia. Berdasarkan data BPS, tingkat pengangguran terbuka pada Februari 2026 tercatat sebesar 4,68%. Jumlah pengangguran ini mencapai sekitar 7,2 juta orang. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, angka ini mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa pasar tenaga kerja mulai membaik. Tantangan yang dihadapi saat ini bukan hanya menciptakan lapangan kerja baru, tapi juga memastikan bahwa tenaga kerja yang dimiliki atau yang sudah ada sekarang memiliki keterampilan yang mumpuni dan sesuai dengan kebutuhan industri. Khususnya industri yang semakin terdigitalisasi. Banyak perusahaan saat ini yang membutuhkan tempat tenaga kerja yang memiliki kemampuan digital. Sedangkan sebagian pencari kerja masih banyak yang belum memiliki kompetensi tersebut. Kemudian di era digital ini sebenarnya memberikan banyak peluang ekonomi ya. Saat ini masyarakat banyak yang memperoleh penghasilan melalui e-commerce, vintage, startup, pekerjaan freelance, menjadi content creator, ataupun berjualan online atau digital marketing. Selain itu, teknologi AI atau artificial intelligence juga mampu meningkatkan produktivitas dan efisien dalam bekerja. Tetapi perkembangan teknologi ini juga membawa tantangan. Pengotomatisasian membuat beberapa pekerjaan rutin yang dilakukan oleh masyarakat mulai digantikan oleh mesin atau AI.
Persaingan tenaga kerjanya juga semakin tinggi, sementara banyak masyarakat yang belum memiliki literasi digital yang memadai. Karena itu, peningkatan keterampilan digital menjadi sangat penting agar tenaga kerja Indonesia tetap mampu bersaing. Penyebab kemiskinan dan pengangguran dapat dibedakan menjadi faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya itu seperti tingkat pendidikan yang rendah, keterampilan yang terbatas, tenaga kerja yang belum optimal. Kan faktor eksternal meliputi perkembangan teknologi yang menyebabkan otomatisasi pekerjaan, ketimpangan akses internet antar wilayah, terbatasnya lapangan kerja formal, di pangan, serta perubahan. Faktor ini saling berkaitan sehingga diperlukan kebijakan yang menyeluruh, tidak hanya berfokus pada kondisi ini dapat dijelaskan menggunakan teori ekonomi, yaitu dan keterampilan merupakan prestasi yang dapat meningkatkan produktivitas. Jadi semakin tinggi kualitas pendidikan dan kemampuan digital seseorang, semakin besar peluangnya memperoleh pekerjaan yang lebih baik. Itu adalah teori pengangguran struktural, yaitu karena adanya ketidaksesuaian antara keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan dunia industri. Ini banyak terjadi ketika perusahaan membutuhkan tenaga kerja yang menguasai teknologi, sementara banyak tenaga kerja yang belum siap akan itu. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, kita melaksanakan berbagai kebijakan. Ini adalah program kartu prakerja yang pelatihan vokasi, UMKM, KUR atau kredit usaha rakyat, bantuan sosial, serta hilirisasi industri untuk menciptakan nilai tambah ekonomi. Selain itu, Bank Indonesia yang berperan sebagai atau menjaga stabilitas jasa otoritas jasa keuangan atau OJK mendorong inklusi keuangan agar masyarakat lebih mudah mengakses layanan keuangan. Berbagai kebijakan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesempatan kerja, memperkuat daya saing ekonomi, sekaligus menurunkan angka kemiskinan. Menurut analisis saya, kebijakan pemerintah sebenarnya sudah menunjukkan hasil yang cukup baik, karena angka kemiskinan dan pengangguran mengalami penurunan. Namun masih terdapat banyak dan belum merata karena masih banyak. Yang kedua, keterampilan digital tenaga kerja masih perlu ditingkatkan agar mampu bersaing di era, yaitu perkembangan AI yang sebagian pekerjaan dari manusia. Jadi dengan demikian, keberhasilan pembangunan ekonomi dari pemerataan kesempatan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Berdasarkan pembahasan sebelumnya, ada beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan, yaitu dari sisi pemerintah perlu dilakukan perluasan pelatihan digital, kualitas pendidikan vokasi, mempercepat pemerataan akses internet, serta memperkuat perlindungan sosial bagi masyarakat. Dari sisi usaha, perusahaan perlu menyediakan lebih banyak program magang, pelatihan ulang atau reskilling, serta bekerja sama dengan beberapa perguruan tinggi agar lulusan memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri. Sedangkan dari sisi masyarakat, setiap individu atau masyarakat perlu terus meningkatkan literasi digital, mempelajari teknologi seperti AI, mengembangkan soft skill, dan mencari peluang menjadi wirausaha digital. Nah,
Kolaborasi atas ketiga ini dapat menjadi kunci keberhasilan menghadapi tantangan era digital. Nah, sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa kondisi kemiskinan dan pengangguran di Indonesia sebenarnya menunjukkan tren yang semakin menurun berdasarkan data terbaru dari meskipun demikian, era digital ini menghadirkan perubahan kebutuhan tenaga kerja dan meningkatnya persaingan akibat perkembangan teknologi. Karena itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguasaan keterampilan digital, serta sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha juga agar manfaat dari transformasi digital tersebut dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat. Presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat. Apabila ada kesalahan kata ataupun data yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Semoga kita sehat selalu.